sampai ada baut yang pecah. Oke, tapi kita akan langsung saja melihat ini di draft PNP kita di game yang kedua. Tapi dengan map mungkin yang bisa berpindah juga setelah kita tadi melihat untuk Dangerous Grass. Nah, Expanding River gak sih biar kita berantem terus? Nah, itu dia. Saya suka kericuhan, kerusuhan. Expanding River. Yap, pertukaran sisi yang kita lihat juga ternyata Bigatron masih menutup ke arah Marcel, Kalea, serta Fanny dan juga Freya sekarang. Oh, Harley-nya di-ban? Tidak akan diberikan. Oke, ini opsinya sekarang ada banyak nih untuk di-ban dari Navi. Ada Ya. Popheus, ada Chusin juga, ada Guinevere. Oke, satu. Kalau terakhir ya, akan digunakan. Ini banyak banget, Ul. Iya, kalau misalkan ban gak salah satunya bisa jadi dapat dua mereka kan? Iya, jadi kadang yang kayak gini kan, ayo lu kita kasih satu yang emang lu pengen dah. Cuman kan dengan banyaknya yang lepas, duanya bisa diambil langsung loh. Iya, tapi nggak ya Guinevere di ban. Dan langsung Perkecil. Popheus. Dan Popheus. Popheus. Wah. Ya so far kita melihat memang Pove ini hero yang sangat merepotkan sekali. Ini selalu bisa melawan siapapun ya sebenarnya. Kalau mau ambil Suyo Harit, Pove adalah jawaban yang terbaik. Leo juga sama. Jadi dilema untuk Navi. Masih ada Chusin. Tapi untuk hero dash. Ya, Chusin Suyo kah? Ya, mau Suyo atau nanti aja? Atau Atau Leo. Oh, Leo masih ada juga, tapi kayaknya Suyo ya. Suyo. Biar saja, karena udah nggak ada Harley. Dan Haritnya langsung diambil kembali. Oke, dan beserta kalau lihat polanya EXP-nya kan udah keluar ya dari Yep. Bigatron. Mereka bisa ambil mungkin ke arah ROM-nya dulu sekarang kayak Khalid gitu bisa diambil. Betul, keluar kalinya. Biar gak ada ini ya, gak ada river kontes nanti. Ya, Chusin ke Alit mah repot banget lawannya. oke. Oke. Pick ketiga dari Navi bisa buka ke arah gold lane-nya dulu. Cloud. Cloud bisa diambil sebelum nantinya di ban. Betul. Karena tadi kita ngeliat performa dari Zeon juga oke banget. Yap. Cloud. Karena kalau enggak pasti ditutup tuh Cloud-nya. Bukan sekarang atau mereka mau ambil hero partner Chusin tapi bisa juga nanti ya. Baru diambil. Dan Cloud. Itu dia Cloud. Wow. Ya terlihat ya pattern-nya juga nih. Dan banning phase yang kedua. Untuk Navi mereka bisa persempit lagi opsi ke arah mid lane dan juga jungle-nya. Tapi kalau mid lane mungkin bagi Moreno ya. Kalau Sedih. tadi udah ban ini ya. Ya, Udah pick Valen ya. Hah, Valen langsung di Itu ya. ban. Valen ditutup ya. Langsung tersummon. Iya. Tapi no Kalea ini berarti untuk roamernya Navi agak beda dikit ya berarti ya. Ada, Ya. sebenarnya masih ada Gatot Kaca juga. Ya Gatot ada. Chip juga ada. Iya, Apro juga kan main chip kan? betul. Oke. Tapi band dari Bigatron by Vitality, band keempatnya langsung menuju ke arah EXP lane. Hero-hero make a move dari seorang Kars. Kayak lapu-lapu mungkin. Lapo ya. Atau Iya. Teris lagi. Teris ya bisa ditutup juga. Uranus Urano. dulu. Badan ya. Badan bener. Oke. Ah. Waduh. Waduh. Kenapanya? Gitu ya maksudnya Kenapanya? kenapanya? Gerakan yang bisa terdengar suaranya. Iya, itu gerakan yang suaranya langsung ada ya. Kenapanya? Ya, kenapa? Tahu. Oke. Baiklah, tapi untuk last band. Mid lane lagi kah? Dan Jeten. Jeten itu dia. Disuruh Parsha kan? Dipaksa ya. Atau sebenarnya kalau opsinya bisa match up juga ada Yif ya Om ya. Oh iya masih ada Yif. Masih ada Yif juga. Si oke sih Yif ketemu dengan Chusin ya. Di last band. Kalau hero tebal udah pasti Teris. Teris. Ya kalau takut dan inisiasi ada Arlot. Oke, banyak opsinya sebenarnya. Ya Sora bahkan ada karena Valentina di band. Aha, itu bisa jadi pick yang oke juga ya. Sora Kars ya. Yap. Oke, tapi last band dari Bigatron mereka bakal mau coba persempit ke EXP-nya atau bahkan mau ke ROM-nya buat pegang
ke area river juga sebenarnya kan kali itu udah lumayan leluasa ya Om ya. Cuman Sora ternyata. Ya. Tanpa Valen bakal sulit nanti. Apalagi Kars, Soranya dia juga ini patut mendapatkan perhatian khusus ya. Sering membuat lawan miskonsep waktu lagi team fight di Oke. Turtle. Tapi ini kayaknya hero Afro dulu nih yang bakal Iya. Apro dulu nih diambil ya. ya. Nah, Badang. Badang, buset. Gue trauma gue ketemu Pak Badang. Kenapa? Apalagi yang main Marshall Fandi. No. Waduh, Capek banget gue tuh, capek. capek, Ya. capek. Tapi Ini kalau nggak denger nih dia nih ngerasa. Tapi Badang juga bagusnya ya, kalau ketemu dengan Khalidnya harus muter. Ya, Jadi sandwalknya dia itu kayak agak kebuang, harus muter lewatin batu-batunya. Oke. Tapi untuk Bigetron ya, dari 2 pick terakhir lagi yang akan langsung diamankan. Menuju ke arah mid lane dan juga jungle. Oke, Leomord sebenarnya masih available ya Om Wawa? Yep. Ini Leo sih gak sih? Buat Bigetron, Leo Harit oke banget. Ya, kayaknya kalau Assassin ketemu Badang agak susah juga ya. Ya, itu dia Leo. Among the planes Dan Yves. exists the equilibrium, Alright. which I was Tinggal- Last pick Navi. Leo Mor ya, Teris lah. Bakal pegangin Leo, Khalid, Pove. Asal pas penalti zone. Terizla apa Lapu? Teris lah. Terizla. Teris, kalau aku Teris ya. Tapi kalau Lapu juga sebenarnya oke banget karena bisa menghindar dari Yves. Atau nabrak ke Yves-nya langsung di belakang. Iya. Penalti zone terus ditumbuk dulu juga bisa sih Om sebenarnya kan. Bisa. Buset. Itu nggak gerak Om, pompong nggak gerak itu. Oke. tapi Min Sitar! Vincitar! Kalau di rank Min Sitar biasanya keluar pegangin Freya. ya. Tapi ini juga akan bisa memegang ke arah Harit. Pove Harit. Wah berasa banget ini. Leo Mor juga bakal kepegang, nggak bisa ngedash. Hirodes. Ya semua hero dash. Wow. Menarik. Kita lihat ini ya. Berhasil kah? Draft yang begitu baik. Wah kalau draft sih bagus banget ya Om ya. Iya. Cukup mengejutkan sebenarnya. Tapi secara implementasinya yang harus kita tunggu nanti apakah memang bisa dilakukan oleh Navi. Yup, let's go. Apakah adanya Min Sitar yang akan ada di EXP berarti harusnya ya? Harusnya. Atau Harusnya. malah EXP karena kan ada Cloud tadi di Gold Gate-nya kan. iya. Iya. Atau malah dia jadi robot. Badang EXP. Badang EXP. Enggak sih. Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Badang situ-situ doang Ya. bosen dia nggak Nah, bisa tuh. Karena barangnya juga harus bisa nge-screening Khalid kan. Ya. Aha. Dia kemana nanti ditutupin aja pakai fist break, ada batunya. Nah, Khalid gak bisa jalan lurus lagi nih. Yap. Harus muter lewatin batu. Oke. Jauh. Tapi sebenarnya untuk pemilihan Min Sitar juga Saya sangat suka. ya hero-hero dash ability gitu kan kepegang banget ya. Iya. Harit, Pove. Pove, Leomord. Khalid juga kan, Des Iya, kan? yang muter-muter gak bisa ya. Itu Dia gak bisa desa tornado di If dalam. doang. If doang jalan kaki nanti. Itu Iya. Pove juga kayu jati yang dia bawa juga nggak bisa dia pukul kan. Nggak Nggak bisa bisa. dia hapek om ya Iya. di dalam King's Call. Mantep. Tapi Tapi sabar ya. ya teman-teman ya. Bawa karyawan lagi kan dia 4 tuh. 4 Iya. ya. 4. Itu Anak-anak. Tinggal siapa karyawan of the month ya. Anak, Iya. Itu udah kartap soalnya. Karya tetap ya. Udah kartap om. itu namanya ABM, anak buah Minsi. Bisa. Minsita ya. Tapi Minsita ini sebenarnya karena terlalu mengandalkan King's Call, Ya, jadi Minsita itu jelek di sana. Kalau King's Call-nya lagi muter, kayak Waduh. sulit untuk bisa memaksimalkan penggunaan dari Minsita. cuman Waduh. sebenarnya yang agak meresahkan tarikannya, tapi ini dia support system Shogun dan dua belah Kars. EXP laner ya. Iya, masing-masing XP laner. Iya, Iya. Aman aja, aman. aman banget. Lu mau jadi EXP laner juga gak biar Apa? punya support system? Mau? Apa? Lu rubah aja biar jadi Leslie XP gitu. Enggak. Asli. Gua tetap caster. Kenapa nangis? Support system. Iya. Nah ini kalau ini support system tim Ini ya. support system Navi. Ya. Betul. Navi Nation. Mas J, senyumnya mana Mas J? Senyumnya Iya, mana? Senyumnya. Malu Mas J. Malu. Shh, katanya ya.
Mantap Mas. Malu-malu dia malu. Malu-malu. Gue inget Mas J pakai baju silat ke sini. Ya Allah. Ada kayu yang patah nggak? Gak ada. Ya bisa. Sekarang soalnya udah kuda lumping mainnya nih. Bareng sama Kevin. Gua Tapi ya ini Gua sosok ngebayangin Om Wawa pakai baju Naruto. Wah, kan pernah. Bukan baju sih. rambut doang. Cuman iketannya doang itu. Naruanto. Bagus. Bagus di loh, situ bagus. Di situnya bagus loh, jujur. Oke, nah ini juga ya. Ya. Yang hadir, halo. Halo. Selamat datang. Selamat. Ini yang duduk di ini ya, VIP ya. Iya. VIP tiket VIP nih. Tuh, kayak gini guys. Ini baru yang VIP di sini ya. Belum yang di playoff nanti. Jangan lu sebut mandi bola lagi lu. Enggak. Lu bawa bola loh, lu bawa bola, nyiapin kolam di sana. Iya, ada pemandian air hangat nanti Waduh. kalau yang di VIP. Gak usah Yang di dilebih-lebihin mas. playoff-nya. Iya, oke. Tapi akhirnya Zeon membuktikan ya setelah mereka dia ada di roster, Ya, turun MDL, ya. naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Keren. Keren. Ternyata kepercayaan itu bisa dibuktikan. Betul. Lewat. Oke, tapi buat romer ya, ini dia untuk team fight participationnya ada di Baloiski tertinggi, tapi sebenarnya mepet-mepet banget nih sama Avrom. Iya benar sih, tipis ya sebenarnya ya. 7,63 koma belakangnya ya. Beda 0,2 aja tuh. Iya Iya. kan? 776 dengan 774 tuh. 74, beda 0,4 juga sama Moeza ya. Heeh. Ada Egatisi malah, nyelip ya. Tapi kan ini tim fight participation karena jumlah matchnya kecil mungkin. Iya. Jadi masuk, kelihatan gede ya. Ya, tapi ya kredit juga untuk 4 di atasnya berarti mereka kan jarang terganti ya. Ya, Gak ada. terlebih mungkin untuk Moeza sih. Heeh. Karena Moeza sendiri kan hero-nya kadang dia roamer support, kadang dia Kadang roamer dia nge-damage sendiri, dia healer, nge-kill ya sendiri. bener. Jadi beda lah kalau yang Moeza ya. Balo juga hampir sama sebenarnya, cuman di season yang sekarang lebih ke pick of play sih. Dan baru terakhir-terakhir kita melihat tadi kan ada permainan kayak roamer high loss tadi buat si Balo ya. Alright, tapi kita sepertinya akan langsung di bawah menuju game yang kedua karena ini adalah match point untuk Navi. Mampukah mereka memenangkan match ini atau Big Hit Run by Vitality akan melakukan reverse sweep? Iya berangkat kita sekarang menuju ke Lane of Down. Let's go. Let's go! Oh, itu dia ya. Terima kasih ya Navi Nation dan Big Hit Troopers. Hah, kenapa kamu woof woof? Ngikutin mereka juga semangat-semangat banget. Ya tapi nggak woof woof Lung. Enggak. Pak Pulung ini lagi kebanyakan energi hari ini ya. Kayaknya iya deh. Iya benar. Alright, tapi seperti kalau kita lihat juga untuk match up antara Yip dan juga Jusin ya, Yip ada keunggulan untuk bisa memenangkan poking damage secara jarak om. Yap. Nyicil juga dari jarak yang cukup jauh. Wah ada adu recall di atasnya. Aduh recall di sini. Oh, mentang-mentang tadi support Oh. sistemnya duduk bareng. Cie. Oh, gitu. Cie. Ya aja. Udah, ini kita mau lihat-lihatan sampai kapan? Sampai kapan sih di situ berdua kayak gitu? Recall, itu masih sekarang lihat masih Iya. recall. Go. Lumayan agro ya untuk timnya. Keangkat Thunder Flare. Yap. Itu yang di atas masih belum gerak ya. Kita ngelihat loh dari minimap. 15 detik lagi kalau masih belum gerak, kita geruduk berdua ini. Enggak dong. Oh tapi Jize. Tapi Zize, waduh. Ini kita lihat ya, kalau tadi kan positioningnya bagus banget. Dengan hero kayak begini seperti apa positioningnya Zize? Iya. Iya betul. Dan ya ini Suyo yang emblem assassin ya. Yap, dan Kars dipaksa ditarik lagi tapi Kars masih berhasil selamat dan menarik. Karena dari luar biasa Kars. Dilanjutkan dengan Nandoria yang mendapatkan poin killnya, wow. Itu bukan cuma sekedar dari King's Call, tapi tarikan demi tarikannya juga. Itu ngebuat dari sang kuda benar-benar masuk kandang dari Navi. Wah tapi itu mahal banget sih. Jungler yang tumbang ya. Mahal banget itu Om. Bener jungler tumbang. Pastinya untuk pressure-nya bakal lebih besar lagi. EXP-nya tinggalan misalnya 1 level. Mahal. Ya, dan sudah dimulai sekarang untuk setup dari Oke. Turtle. Yap, ntar sekarang Zize sudah mulai gabung. Tapi real one man flash dikeluarkan, Andorio berhasil mendapatkan karena Turtle tersebut. Bahkan ada satu lompatan dari Oke, Shogun Sko. sudah terlihat dalam area tersebut. Andorio berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Karsnya masih menjadi orang terdepan, memberikan damage yang bisa melindungi rekan-rekannya. Yap, gak berhenti. Buset, Afro belum level 4, Moreno. sedikit lagi dan Moreno.
Berhasil kabulkan flicker tapi Zeon mendadak hadir. Blessing Duet dan mendapatkan poin kill menumbangkan Nail kembali. Wow, ini berbanding terbalik di mana ternyata game kedua jauh lebih aktif. Jauh lebih agresif juga dan ini ngebuat akhirnya dari Navi mengantongi 2 poin kill terhadap Nail. Yap, sangat agresif ya. Karena Nail harus tumbang 2 kali tadi. Dan ya bahkan turtle-nya juga sempat diambil oleh Navi. Jadi XP-nya punya peran yang penting dan menurutku di sini King's Call-nya jangan sampai tidak terpakai dengan sia-sia gitu. Ya. Untuk King's Call ya, durasinya ini harus benar-benar bisa dipertimbangkan juga. Dan sudah mulai masuk untuk pressure dari Navi adalah mengganggu pengambilan dari buff yang bakal dimainkan oleh Pietro. Oke, dan jangan lupa juga untuk Spear of Glory ya. Tarikan-tarikan dari Kars tadi. Iya. Tarikan kemenangan itu ya. Iya, Glory. Bro. Jangan dong. Cukup sampai situ aja dan lanjutin. Iya. Aduh, temen gue mau menyebur terus nih. Tapi, aku mau tolong. Oke. Wah, di freeze ya di bagian top ya. Iya. Dengan Kars juga, bahkan Afro sudah mulai sangat-sangat membayang-bayangi sekali sehingga harus diusir oleh Finn. Oke, tapi untuk tim fight besarnya sebenarnya kita belum melihat juga ya. Tapi karena Expanding River juga nggak sih itu tadi yang ngebuat akhirnya dari Zeon bisa join the fight? Benar, Expanding River. Ini dia. Bagaimana memang biasanya nih kalau Expanding River itu diharapkan keaktifan yang bakal dimainkan oleh kedua gold laner. Oke, tapi secara movement harusnya ya ada sedikit keunggulan untuk Cloud ya di atas Harit. Betul. Mobilitas sih kalau buat Cloud itu sendiri ya. Ya. Dan lebih duluan Eman yang hadir. Ini dia untuk Turtle-nya, bakal ditarik dulu. Ada sedikit reset dari Turtle dan Finn versus GC di bagian atas. Oke, ada pertempuran terjadi. Andorio kembali berhasil langsung dilumat habis Turtle-nya berhasil diamankan oleh Nail. Karsnya pun langsung menghilang. Zeon lejap dan mereka mendapatkan kerugian begitu banyak. Dan sekarang Bigetron dari Vitality mulai menguasai. Yes, itu dia titik balik ya untuk Bigetron. Mereka dapetin Andoryu duluan. Dapetin Zeon dan Kars juga plus Turtle. Ini nge-boost banget lagi nih untuk bagaimana mereka mengejar early game yang tadi sempat sedikit shaky. Ya, sebenarnya kelemahan untuk Minstar sendiri adalah untuk di early-nya karena item belum ada, dia tuh nggak terlalu tanky. Jadi dia harus bisa memaksimalkan pasif dari Minstar itu sendiri. Hit 5 kali baru gain life. Dan juga escape-nya hanya mengandalkan source spell berarti ya? Betul, battle spell flicker ya. Iya. Sementara waktu juga, Zeon-nya agak sulit sekarang berhadapan dengan Eman. Secara itemnya sudah mulai selesai untuk Emannya, tapi kita melihat adanya Sky Pierce tadi di tangan Andoryu. Ya, berarti Sky Pierce-nya ini udah disepakati di Andoryu. Bukan di GC ya. Bukan. Sepakat nih satu kata dulu. Sepakat. Tuh. Sepakat. Biar gak banyak Sky Pierce-nya ya, Lung. Deal. Deal. Sepakat. Oke, sekarang udah mulai bergerak sama-sama nih dari Buset. Finn dan juga Afro ke arah bawah. Oke, Finn harus muter, udah keblok itu. Nah, itu tuh susahnya kalau Khalid ketemu dengan badan, jalannya bisa ketutup. Iya ya, nggak bisa tembus ya. Yap. Oh Hey. bantuin ambil scavenger gold crab itu. Iya. Mungkin. Biar gak dideketin. Ada aja yang bikin viral terus pokoknya. Oke, nggak bisa kabur. Andorio langsung ditabrak tadi. Selesai kali ini. Yap, ditukar dengan adanya outer top turret ya, yang coba ngebayar outer bottom turretnya juga, tapi dengan hilangnya Andoryu lagi-lagi, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Bigetron by Vitality. Yap. Dari sisi item sebenarnya dari Minstar Kars sendiri Thunderbelt untuk first itemnya ya. Oh, Iya, bukan attack speed ya. karena dia belum tank juga tadi. Iya, dia pakai emblem tank bener. Jadi lebih ke defensif saja, akan menjadi badan untuk rekan-rekan yang lain. Oke, apa terjadi? Biasanya mereka menangkap karena Finn-Finn masih selamat. Damage-nya follow up-nya masih belum terlihat ya. Belum. Ini akan mengandalkan Zeon banget sih sebenarnya. Iya. Satu Zeon, keduanya baru Andoryu ya nantinya. Karena Andoryu juga kan emblemnya emblem assassin. Nah, Berarti- mancing. Betul. Oke, dua player. Apro mundur dulu, Andoryu melihat dari kejauhan, Shogun menjadi orang terdepan. Sementara sekarang Nael berusaha untuk bisa menguasai karakter Turtle. Dari sisi leveling, Andoryu lebih unggul loh. Lah iya. Tapi udah mulai didetect. Yap, dan itu dari luar main flash langsung dikuatkan pula. Terus sekarang coba lihat GC-nya. Diusir sampai jauh banget karya belakang dan Regis Sestram sudah terlihat apa yang terjadi Kars. Lejap seketika zaman Force sudah dikeluarkan Shogun, dia pun masih berhasil selamat. Finn-nya pun berusaha untuk bisa kabur. Lah iya, satu rombongan selamat semua ini. Semuanya, Bigetron by Vitality, mereka nge-boost lagi dari segi gold lead-nya. Mereka dapetin Kara Turtle, mereka dapetin 2 point kill juga.
ke arah Zeon yang lumayan mahal nih Om. Yap. Ngamuk ya untuk Bigetronnya sekarang. Iya. Ya karena bisa dibilang juga mungkin untuk penggunaan ya. Dari Minciter yang Uh-oh. nggak terlalu efektif. Waduh. Andoryu masih selamat, sementara sekarang Apro. Buset, dipukul semuanya. Wah ini Vin. susah banget juga megangin ke arah Eman ya, tapi Vin. Oke, Finnya tertinggal saat ini terakhir. Berhasil menjadi santapan untuk Andoryu. Ya menjadi sebuah tabungan lethality power ya untuk Andoryu juga. Sementara top lane udah mulai dipegang oleh Zeon dan Bigetron by Vitality. Mereka masih mencari lagi bagaimana untuk bisa mendapatkan ke arah Jize tadi ya. Untuk Eman yang maju, tapi untungnya ada backup tadi dari... Yeay! Ada satu blazing duet yang langsung ditonton oleh MPLID Extreme. Ada Coach Aldo. Kebetulan Coach Aldo kan pernah berseragam dua-duanya nih. Pernah berseragam dua-duanya lagi. Relate. Relate. Tapi kalian mampir loh ke channelnya Coach Aldo nih. Langsung buka. Dibuka. Oh yang itu yang Oh, yang luar. itu. Bigetron. Oh, mahal. Yang dalam Navi boleh. Keren. Tapi emang itu berseragam dua-duanya beneran dipakai. Iya. Saya nggak expect di situnya. Iya, itu kalau dibuka lagi ada lagi seragamnya. Onik. Enggak, Tudwuri Anda ya. Bukan sekolah mas. Baju sekolah ya, seragam. Banyak kan. OSIS. Buka lagi Onik, buka lagi AE. Banyak Wah. kan. Semua. 9 lapis tuh nanti itu. 8 ya. Enggak kan itu emang pernah disinggahi juga. Iya, Betul, pernah betul. disinggahi ya. Nah sekarang Coach Aldo ada di English Desk loh. English Desk loh, keren Iya. loh. Jadi analis di English Iya, Caster, bener. teman-teman. Hmm. Coba, keren tuh orang. Yap. Tapi sekarang Bigetron by Vitality yang masih dalam keadaan unggul ya. Mereka bisa setup duluan menuju ke arah Lordnya atau bahkan memancing saja. Karena dari tadi kalau kita lihat Raging Sandstorm dan juga kombinasi bersama Infernal Pursuit itu ganggu banget untuk player-player Navi. Yap. Tapi lumayan sulit untuk bisa melawan sekarang. Kayak kita tahu kan Karsnya pakai emblem tank juga. Dan kita ngelihatnya bahwa dari Minciternya pun cukup tipis gitu dan cukup cepat untuk bisa langsung di burst dengan pemain Bigetron. Oke, dan Reward Blast dikeluarkan kembali GC. Instant kill. Bakal sekarang Kars mencoba untuk bisa menyelamatkan diri kabur. Dengan King's Call tadi udah dikeluarkan tapi malah ketemu dengan Raging Sandstorm Flicker dari Kars. Ya flicker dari Kars juga untuk kabur ya. Dan akhirnya merelakan saja Lordnya jatuh ke tangan dari Bigetron dan gak mau lagi mengalami kerugian yang lebih setelah Jize-nya juga ikut tumbang Om. Yap, nih pasti akan ada invade lagi masuk ke dalam jungle milik Navi. Purple diambil ya. Tercuri untuk purple-nya. Wow. Navinya ini mau gak mau sih, mereka lagi kurang damage juga. Harus nunggu Zeon selesai dari Swift Trinity. Ya, Masih menanti untuk satu corrosion. dan Zeon juga ini in and out-nya tidak seleluasa game satu tadi ya. Nah, ya, karena Terlihat dengan 3 poin dead yang udah dia terima. banyak yang nabrak dan jangan lupa nih, Emannya juga kan lumayan aktif ya yang sekarang ya. Ya, Dengan Haripnya dia. Bahkan menuju ke Holy Crystal sekarang untuk Eman. oke. Dan Zeon masih berupaya untuk melakukan farming sembari clear-clear juga di arah bottom lane. Andoryu ya levelnya lumayan mengejar harusnya. Tapi ada Winnow by GoPay. Ini menjadi debut Mincitar di MPL Indonesia Season 17 setelah terakhir digunakan 217 hari yang lalu oleh Kabuki pada MPL ID Season 16 regular season saat TLID kalah atas EVOS. Oh ya, 217 hari yang lalu teman-teman. Tapi masih last season, Masih belum Iya. belum setahun lah ya. belum lama bang. Belum lama banget ya. Iya. Coba itu pas 217 hari yang lalu itu jam berapa ayo? Hari apa gitu. Iya. Ya, pakai skin apa? Iya, ayo Terus, coba. ya. Nah, kebanyakan Pak. Iya. Oke. Tapi sekarang Bigetron by Vitality kembali ya. Melipat gandakan keuntungan demi keuntungannya juga, goldnya udah semakin jauh lagi. Tinggal gimana caranya mereka juga end the game ini dengan disiplin Om. Yap, oke. Oke. Oh. Tapi sekarang mereka berhasil berangkat Andoryu. Karsnya berhasil langsung kabur. Namun sekarang mereka berhasil mendapatkan pulang arah dari Finn. Dan juga pertempuran terus berlanjut. Apro menjadi satu korban lagi tambahan. Namun Shogun. Blazing duet. Zeon. Mendapatkan Karanael. Oke, itu cukup berbahaya juga bermain di area defensif dari Navi. Tapi ternyata gerakan dari Navi tadi ada kombinasi yang terlihat. Yap. King's Call-nya dibuka, di Ya. dalam dipegangin lagi sama Lantern Wih. Flare. Bener, dibalikin ke dalam ya. Keturunan Iya. King's Call juga. Jangan lupa nih itemnya untuk Karshka cukup unik ya. Karena ada fleeting time. Ya. Untuk second item dia. Biar King's Call terus. Terus-terusan. ya. Bentar nih Eman, betul. bentar dulu. Eman keluar rumput coba. Oh, Ah. skin fakta. Oh, skin. Tumben pakai skinnya. Iya, tumben pakai skin. Iya, itu King's Call manggil King yang mana?
Ah, Ayo, nggak tahu. King Phoenix maksudnya. Oh, Lu King sih. Skull, King Phoenix ya. Iya. Oke. Oke, tapi dengan 4.000 tadi goldnya pelan-pelan udah mulai, ya sebenarnya ada momentum Chat. demi momentum nih buat Navi. 80-20 banget ini. Ya, secara untuk mungkin dari win rate sendiri ya tadi kita melihat bagaimana Bigetron by Vitality juga mereka masih cukup strong. Karena setiap kali ada real world manipulation yang dibuka itu tabrakan demi tabrakan juga dilakukan oleh Bigetron. Yap. Ada Raging Sandstorm yang masuk, ada Zaman Force juga yang bisa dibuka dengan Eman. Oke, apa terjadi? The Crimson Wah. Beacon sudah terlihat. Iya, dan selalu Jize loh yang kena duluan ya. Ya, kayaknya cukup sih hari Navi mereka nggak bisa kontes sekarang. Terlalu berbahaya kalau memang mereka mau coba untuk nabrak masuk ya. Dengan habisnya source skill mereka. Ya. Jize bahkan ini kan karena dia pakai sprint juga ya. Gak bisa ngejar ya, cuma dipakai lari. Yap, sekarang Andoryu ingin mendekat tapi tidak bisa Afronya. Dari kejauhan ada King Skull yang udah langsung dikeluarkan. Karja pun lejam seketika. Shogun menjadi satu-satunya orang yang tadi berusaha untuk bisa memukul mundur karena beberapa player untuk sekarang. Coba lihat Afronya langsung panggilan di atas ketan. Sangat-sangat cepat. Tapi Jize. Real wall manipulation dari Moreno. Selesai. Yap, 3 pemain dari Navi hilang beserta dengan Lord yang memang juga sudah dikantongi oleh Bigetron by Vitality. Yap. Akan menjadi satu sama ke game kali ini. Karena udah terlihat beberapa play. Ada Finn tadi dengan Regi Central dan juga Flicker udah dikeluarkan. Ada Rebel jam seketika dengan King kalau udah dikeluarkan pula guna untuk bisa melindungi dan berhasil menarik tadi ke arah dari Nile. Gagal untuk menyelamatkan diri. Dan sekarang Zion pun sudah hadir. Masih ada satu Lord lagi yang udah harus dihilangkan. Beberapa player dimiliki oleh Bigetron by Vitality. Mereka melihat dari kejauhan. Yap, dan harusnya Eman Blazing Wet mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Moreno. Tapi masih ada Winter Crown. Dan Hati-hati. Finn dengan satu lagi Vixen kan masih membuat dirinya pun selamat. Tapi Eman masih ada Pro yang tepat berada di belakang. Mencoba untuk bisa mengejar tapi gagal kali ini. Yap, Afro gak ada flicker juga untuk bisa mengejar, tapi setidaknya Navi lihat. Mereka masih bisa bertahan dengan base HP yang sangat-sangat minim. Bullshit, ya. Yap. Defense memang bisa, tapi serangan selanjutnya ini yang bakal di-build up dengan Bigetron seharusnya akan lebih mematikan lagi ya. So let's see apakah Navi akan sanggup untuk memaksimalkan mungkin kalau ada kesalahan yang diperbuat oleh Bigetron by Vitality. Karena ini lumayan jauh ya untuk bisa dikejar dan positioning dari Moreno di game yang sekarang ini sangat berbahaya sekali. Ya, Real world manipulation yang selalu sangat-sangat tepat waktu. yap. Tapi kayak tadi sih, kalau kita ngeliat dari Spear of Glory-nya juga beberapa kali kan on point ya. Tapi gagal dapat point kill kan? Gagal dapat point kill, karena emang lebih ke utilize aja kan. Betul. Buat tangkap siapa, tapi ya secara atribut untuk follow up damage-nya ya masih kalah jauh gitu loh. Dengan Yap. Bigetron yang udah ngantongin 6.000 keunggulan. Itu dia. Emang pakai Swift sih sebenarnya ya. Buat Kars. Tapi gak terlalu bisa cepat juga meltdown lawannya di tengah-tengah dari King Skull. Karena butuh bantuan banget, gak bisa cuma Kars yang ada di tengah. Kars ini dia lebih ke tipe-tipe supportive EXP. Ya, utility aja ya. Kayak oke, kita buka King Skull-nya, kita tarik lagi. Tapi Bigetron juga harus hati-hati sih. Untuk naik ke arah high ground dari Navi, jangan sampai mereka tersandung lagi seperti di game pertama. Yap. Ini masih ada 40 second untuk Lord. Untuk setupnya Uvin. Mau jalan sendiri kan untuk Vin-nya. Ya, Kelihatan masih- kan Afro. Bahkan yang dikejar Navi sekarang. Dikejar. Afro. Terus Wet. tarik. Berhasil menarik. Bakal biarkan ya. Ya. Karena Tapi- King Skull-nya masih disimpan juga tadi. Iya, tapi ini flicker loh untuk Afro-nya. Ya. Mahal. Mau gak mau ya. Hmm. Daripada harus hilang juga. So ini dia untuk Lord. Satu Lord yang bisa menentukan nasib apakah Navi akan bisa memperpanjang game yang kedua ini. Lumayan penting, mereka butuh waktu sebenarnya tadi ya untuk Sion. Tapi Sion pun sudah menyelesaikan full item. Jadi ini yang bakal seru, apakah dari Sionnya juga akan bisa memposisikan dirinya sebaik mungkin. Untuk memberikan damage ke pemain dari Bigetron. Ya, wave atas juga ini bakal jadi sebuah PR buat Navi ya. Udah nggak ada base turret yang tersisa juga untuk sekarang. Dan kita ngelihat ini Navi masih mencoba untuk membeli waktu sembari menunggu base-nya ngerigen lagi. Yap, Karena tadi udah minim banget HP-nya. sangat ya. Iya. Bawahnya bahkan didorong juga tuh ada Finn di bagian bottom. Mhm. Clear satu wave. Ini dia flanking gameplay. Op. Oke, dari belakang Lu. Kars mencoba untuk bisa menangkap dari Karema tapi malah gagal yang membuat sepertinya mereka dalam keadaan sangat tidak baik. Namun untuk sekarang terlihat Andoryu melihat dari kejauhan apa yang akan terjadi. Karena Kars yang malah terkurung dikeroyok habis-habisan. Real One Man sudah langsung dikeluarkan pula. Andoryu malah mentok karena dinding. Kembali. Keadaan saat tidak baik.
Winter Crown dan juga Blazing Duet. Shogun. Tapi Apro berusaha untuk bisa kabur. Dan Shogun di tempat yang lain lenyap. Yap, at least mendapatkan pertukaran dari Navi. Ya buset, ini rame banget ini tamunya. Mereka masih harus maintain dari wave minionnya juga Om. Dan akhirnya Lord dengan 4 versus 4 dari Bigetron juga nggak bisa yang langsung komit. Benar. Dan bahkan mereka dapetin poin penting sih. Kayak ini Shogun dari tadi sangat merepotkan ya. Ganggu ya. Dan sekarang udah gak ada Shogun. Ini adalah jendela yang terbaik untuk Navi kalau memang mereka mau coba untuk kontes atau maksa tim fight 1 kali lagi. Oke. Dan mereka udah mulai pegang duluan nih ke area dari Lordnya. Yep. Karsnya juga udah hadir duluan. Masih 10 detik lagi nungguin Shogun. Tapi harusnya ada sedikit delay waktu yang bisa dilakukan. Yep. Sakit banget Zeonnya. Yep. Dipegang loh. Ini Lordnya mau Nail. diterusin. Oke, tapi mendadak coba Apro. Eman. Dia pun masih berhasil kabur. Tapi Andorio mulai hadir. Ada immortal yang terpecah di dalam tubuhnya. Eman masih berhasil selamat kejar oleh Andorio mengambil resiko yang begitu mengerikan hingga membuat diri pun langsung menghilang dengan sangat instan. Yes, dan harusnya hanya misalkan 3 pemain dari Navi, Bigetron. Mereka tidak akan butuh Lord. Mereka bakal coba untuk langsung straight push. Iya, one strike push harusnya bisa dilakukan karena untuk sekarang ada King's Call yang udah langsung terlihat di depan. Wah. Di depan dari satu base utama yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Navi. Namun sekarang JZ-nya pun lejam seketika. Dan game 1-1. Yap. Menyamakan kedudukan dari Bigetron by Vitality. Dan apakah River Sweep masih menjadi mimpi buruk juga untuk Navi? Karena apa yang dibawakan? Surprise pick. Min Sitar. Tapi secara eksekusinya ternyata masih belum maksimal. Ya, yang terakhir bahkan terburu-buru ya. Kalau kita lihat dari Navinya tadi. Karena terlalu all in juga bagaimana posisi dari Andorio tadi. Lompat ke tengah. Dan gak ada siapa-siapa berusaha untuk menumbangkan Eman. Memang benar, Eman kalau tumbang pastinya akan berkurang sekali untuk dapat source dari Bigetron. Tapi itu juga bukan target yang tepat karena harus diving ke tengah. Sehingga ya game kedua bisa dipegang oleh Bigetron by Vitality. Yap. Popeyus itu dia. Harga yang cukup mahal pastinya. Bisa jadi opener. Ganggu banget ya. Bisa pegangin hero-hero yang ya melee juga kan tadi. Bisa dijangkau oleh dirinya. Ini dia ya. Positioning tadi. Bagaimana semuanya bisa dikejar-kejar tadi. Wah, ini udah back and forth banget. Dan kita melihat adanya mungkin situasi-situasi yang cukup berimbang dari masing-masing tim ini. Ya. Akhirnya kayak udah kemakan satu-satu ya. Karena lihat deh, Karsnya juga lagi di Nih, atas kan. Lihat nih, Emannya dikejar banget. Pas Iya. dia ke belakang, retri ditungguin. Lompat ke turret dong Andoryu-nya. Masuk ya. Iya. Di trap ya di situ. Karena tadi fight-nya juga kalah jumlah kan. Karsnya kan movementnya nggak secepat Liomord untuk join the fight tadi. Benar. Itu dia untuk hasil kita. Game yang cukup intens juga yang terjadi dari game yang kedua tadi. Dari Bigetron by Vitality menolak untuk kembangkan dengan cepat. Alright. Satu sama ya. Satu sama. Wah. Kadang deg-degan Navi lagi. Mereka kan sering kadang menang game. Kena Satu reverse game off. ya. Habis itu kena. Reverse. Ada kena reverse lagi. Itu. Kebalik lagi. Balik lagi. Aduh. Soalnya gitu ya. Hari-hari kena comeback loh kayak Iya. Navi juga sering unggul early tiba-tiba kena comeback. Betul. Udah unggul game 1 tiba-tiba di reverse sweep. Ya. Begitulah keadaan. Ya. Begitulah dunia ya. Kenapa? Tiba-tiba begitulah dunia. Ha? Ya. Tidak bisa ditebak. Bener. Karena Ya. hidup itu seperti sepiring tempe. Tidak ada yang tahu. Ya oke. Tapi Exit dia. diusir lagi gua. Dipersilakan. Kenapa sih? Gua pengen Kita udah gak usah banyak omong lagi Om ya. Oh kalau macem-macem silakan exit di sana. Kan lu biasanya suka follow up lu. Sekarang lu udah berubah lu. Gak suka gua. Lu berubah. Itu metode baru ya. Ya maaf dah. Gua exit sendiri deh. Oke teman-teman. Satu sama gamenya. Masih berlanjut. Ya. Ya. Tapi ini momen defensif dari Navi tadi ya. Benar sih, tapi ini kan masih dengan kerugian yang besar juga ya untuk Navi ya. Karena mereka kan harus hilang 2 base turretnya bagian bawah, terus juga di bagian atas tadi. Memang mereka masih bisa defense juga. Cuman sulit banget sih untuk bisa menangkap Eman ya. Eman yang kelihatan sangat bebas sekali. Dan proyeksi dari kita melihat Min Sitar adalah mungkin Haritnya bisa di shot, gak ada pergerakannya ya kan. Tapi tadi Harit, Liomord ini kayak sangat-sangat bebas sekali. Gak ada yang bisa instan untuk
hero-hero tersebut. Yap. Dan di sini momen yang kayak kalah jumlah tapi ternyata masih ada sedikit overextend dan akhirnya jadilah momentum untuk Bigetron by Vitality dengan kamera menuju ke Eman. Apakah Eman akan menjadi player of the game? Harusnya ya. Iya, Eman gak tersentuh sama sekali. Dia dari awal beda banget ya. Eman di game kedua Mungkin galak. mode marah kali pakai skin kan tadi. Iya, pakai Jarang-jarang skin. loh. Iya, Jarang-jarang benar. beliau pakai skin. Wah ada tanda-tanda bahaya nih kalau dia pakai skin kan. Iya. Ada bahaya. Oke, power dari Minstar ya. Seperti kita bahas juga kayak tidak berjalan dengan semestinya nih. Yang seharusnya secara skenario kita melihatnya Navi, mereka punya King's Call, mereka akan bisa mencegah hero-hero lain bisa ngedash. Tapi tadi begitu banyak hero yang bisa ngedash masuk secara cepat sekali. Semua langsung dash in, di follow up dengan reward manipulation, dan ada eksekusi di mana 1-2 pemain dari Navi juga yang langsung tumbang dengan cepat. Dan itu impact dari hal tersebut adalah ya Minstar nggak bisa jalan. Karena yang tumbang di awal-awal juga biasanya adalah sumber damage, sehingga Minstar di sini hanya berlaku sebagai support system. Iya, dan Minstar juga lebih ke tipikal yang hit or miss banget kan. Tadi dia udah flicker, King's Call-nya ketinggalan di belakang. Iya. Terus ya akhirnya banyak momen kayak Minstarnya selalu jadi korban. Tuh. Iya, masih ada posisi-posisi defense yang cukup manis lah. Seperti kita lihat dibuat oleh Navi ya. Tapi dengan keunggulan item yang cukup jauh tadi sudah dipegang oleh Bigetron by Vitality. Mau gak mau ya, dari Navinya ya mereka hanya bisa bertahan. Iya, dari sini emangnya nggak tumbang ya? Gak tumbang, kabur dia. Dikejar kan, dikejar sama Afro, masih bisa kabur tuh nanti tuh. Yup. Ya. Ah, Cuma ini oke sih di sini ya. Shogunnya tumbang juga kan di sini. Oh belum ya ke sini ya. Nah ini, Shogun udah tumbang. Semuanya mau all in, mata di Eman, Emannya memang pecah buat Imonya. ya Ini ada chance untuk kabur ke kanan gak sih sebenarnya? Udah gak ada ya, udah gak ada blade search ya. udah susah juga dan Iya. kayak lihat Karcel lagi sibuk buat berkutat dengan minion tadi di Iya. atas. Oke, akhirnya menjadi sebuah final push yang dilakukan oleh Bigetron. Yap, dengan 18 menit ya, menyamakan kedudukan dan kita akan dibawa nantinya ke game yang ketiga. Tapi sebelum itu kita melihat dulu nih. Build yang cukup unik pastinya untuk bagaimana Minstar dari Kars. Lebih fokus ke arah Thunderbelt dan item keduanya langsung fitting time ya Om ya? Ya, fleeting tadi. Agak kaget ya fleeting ya. Karena bisa kalau buat fleeting sendiri kan harusnya mereka lagi menang team fight. Ya. Jadi biar resetnya enak gitu kan. Tapi karena lagi kalah team fightnya positioningnya fleeting jadi kelihatan gak kepake aja gitu. Jarang buat bisa dapetin point kill. Buat temen-temen yang lainnya. Dapetin assist pun oke kan buat fleeting time. Terus kita melihat ada Swift Crossbow nih buat Kars. Terus juga ada Radiant nih untuk mencegah damage yang diberikan dari Eman atau bahkan dari Moreno itu sendiri ya. Karena dua pemain ini nggak tumbang sama sekali, Moreno dan juga Eman. Iya momentumnya bagus banget sih kayak Finn sama Moreno connected banget each other ya. Kayak tadi Yep. udah dibuka Raging Sandstorm, dia selalu buka dengan adanya rule manipulation dan berkali-kali kita ngelihat yang jadi korban ujung rule manipulation itu Jize dan Andoryu. Bisa sih yang pertama selalu disapu ya. Paling kena ujungnya ya. Iya, tuh terus-terusan tuh. Mau kelihatan dikit aja pokoknya dilempar Raging Sandstorm ke depan. Cukup sulit dan dipatahkan untuk draft dari Navi tadi. Yep. Jadi sepertinya Pove di sini masih menjadi ini ya, misteri ya. Bagaimana cara untuk bisa pegangin Pove yang memang sangat licin sekali. Yes. Dan Leomord dari Nile juga strong banget pastinya ya dengan adanya Queen Swing, Root Force juga. Pakai Killing Spree lagi kan. Kayak tadi pas injek-injek dia udah pede banget. Dapetin HP tambahan lagi ya. Walaupun memang kalau kita ngeliat dari tank emblem beserta Swift yang dibawa kayak ya dengan build tersebut jadi attack speednya nggak terlalu kerasa banget ya. Iya, Minim banget gitu. minimal ya. Minimalis. Iya. Beda, ini memang butuh badan juga untuk Navinya kan. Mereka nggak bisa cuman mengandalkan badan. Jadi mereka butuh satu badan lagi ya. Dua fighter tapi gak bakal bisa setanky seperti kalau misalnya nih mereka pegang hero yang tebal seperti Jorenes, Alice atau bahkan Terisla juga nih. Oke. Tapi dengan agility ya dan juga Wondrous Blessing yang dibawakan, movement-movement cuman tidak menjadi jawaban untuk bagaimana keluar dari area of effect-nya Moreno nih. Iya, karena Moreno begitu ngelihat ada Raging Sandstorm dibuka ya, wah itu ada reward juga kan. Langsung ya. Jadi ya, jadi kena di bagian ujungnya juga, 2 kali kena stun tuh immobilize dua-duanya. Panggilan langsung ya kan. Wah, auto langsung. Auto ya. Iya, dan kali ini untuk Bigetron by Vitality keunggulan early game yang mereka punya juga ya dari turret, dari turtle dan juga lordnya. Ya ini dikonversi menjadi sebuah kemenangan nih. Tuh lah, tapi Pove sih tetap jadi Pove masalah jujur. masalah besar ya Pove ya. Oh mungkin dengan tidak di bandnya ini juga gak sih? Leo ya?
Heeh. Ya karena Leo tadi aku ngeliatnya kan potensinya gede banget nih, Leo bot bisa dipakai. Ada Leo Mort, terus juga ada Harit nih. Jadi untuk physical magic ini sangat-sangat balance buat Bigetron. Physical ya. Iya. Iya. Dan Leo Morta juga cukup leluasa tadi. Gak jadi masalah ternyata King's Call yang dibuka juga sama Karsnya. Tapi ini dia Rizky by Todak. Untuk 726 gold per menit jatuh kepada Eman. Tapi lihat semua gelarnya diambil sama Bigetron. Dari The Carry, Moreno, Best Wingman. Dan juga sandbagnya ada di tangan Finn. Yep. Merah semua ya. Merah semua. Merah semuanya. Kan sekarang layar depan juga merah. Merah ya. Betul. Berdarah. Berdarah. Pas kita balik badan, wah. Kenapa? Ada apa lagi? Belum balik badan. Sabar. Karena untuk sekarang ya kayak Eman yang jauh lebih aktif di team fight nih kerasa banget impactnya. Om. Bener. Apalagi expanding river gak sih tadi? Expanding River. Expanding river kan. Jadi Baku hantam. di turtle yang pertama, Zion lebih cepat. Tapi di turtle yang kedua kita mulai melihat kayak Eman jauh lebih cepat untuk bisa clear Ya. lane-nya. Jadi dia lebih cepat untuk join team fight-nya juga. Dan Zeon tidak se-safe tadi di game yang pertama juga. Gak ada badan, positioning-nya. gak ada badan, Iya gak ada kan, badan. di luar dari badan. betul. Begitu King's Hall dibuka, di sanalah Kars langsung menghilang. Iya. Iya dia lompat buka, "Wah, aku punya 4 pengawal. Iya. Tapi bohong, orangnya hilang nih. Oh, Ya manajernya hilang. jadi ternyata Kars Call. Waduh.